Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Pambudi. Saya mahasiswa dari Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Surabaya dengan NRP 130320252. Saya akan melakukan presentasi dari tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis KPE bertemakan Gerakan Mendukung Vaksin COVID-19. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 belum akan berakhir. Guna menekan kasus yang akan bertambah akibat penyebaran virus COVID-19, sangat penting bagi kita selaku warga negara masyarakat Indonesia untuk sebagaimana ikut menyukseskan program pemerintah, salah satunya yaitu vaksinasi. Jumlah kasus COVID-19 se-Indonesia kurang lebih 1,5 juta. Memang sekarang sudah jauh menurun, tetapi untuk angka kematian masih cukup tinggi. Guna menekan angka penularan, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan juga vaksinasi agar pemulihan kondisi sosial ekonomi dan tentu saja pendidikan dapat lebih cepat dilaksanakan sejalan dengan kebijakan pemerintah. Pandemi mengakibatkan perubahan dalam keseharian aktivitas kita di luar rumah dan juga saat kita bertemu dengan orang banyak. Secara tidak langsung ini menuntut kita untuk terus berperilaku hidup sehat, mentaati protokol kesehatan, dan juga kita harus mengenali gejala-gejala awal yang diakibatkan virus COVID-19 sehingga dapat ditangani secara dini apabila terkonfirmasi virus COVID-19. Lalu saya akan membahas tentang vaksin. Vaksin secara umum adalah bahan biologis yang diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah penyakit. Perlu ditekankan bahwa bukan untuk menyembuhkan penyakit. Vaksin terbukti mampu meningkatkan kekebalan, tetapi sebetulnya tubuh kita bisa mendapatkan kekebalan dari 4 jalan, yaitu yang pertama setelah sakit, kedua setelah terpapar, ketiga setelah divaksin, dan yang keempat diturunkan dari seorang ibu ke janinnya. Namun jika kita memilih jalan yang pertama dan yang kedua, resikonya adalah kematian. Dan ini bukan merupakan jalan yang cukup bijak untuk dipilih oleh pemerintah tentunya. Itulah sebabnya jalan yang lebih baik, yaitu vaksinasi. Vaksin juga telah terbukti menurunkan jumlah penderita banyak penyakit secara sangat nyata. Gambaran yang sama berlaku untuk semua penyakit yang mempunyai vaksin dan terjadi dimanapun di seluruh dunia. Akan tetapi, ada beberapa kendala dalam penerapan vaksinasi ini. Beberapa kendala tersebut diantaranya adalah pembuatan vaksin yang sangat sulit, persyaratan yang sangat ketat, calon vaksin yang gagal sangat banyak, padahal biaya penelitiannya begitu mahal. Bahkan, di dunia hanya ada sekitar 40-an vaksin yang berhasil. Sebelum COVID-19, vaksin yang berhasil hanya sekitar 6%. 94% lainnya gagal di dalam berbagai tahap penelitiannya. Hal-hal inilah yang merupakan bagian dari kendala vaksinasi. Dan untuk bisa memenuhi persyaratan dan persetujuan dari BPOM, vaksin-vaksin haruslah memenuhi 2 persyaratan utamanya, yaitu aman dan bermanfaat. Ingat, aman terlebih dahulu, kemudian baru bermanfaat. Karena itu, vaksin dari COVID-19 ini diharapkan akan menjadi jawaban ampuh, mengingat obat yang sangat mujarab belum ditemukan. Berita baiknya, hingga saat video ini dibuat, terdapat 13 vaksin yang sudah ditemukan di berbagai negara. 112 vaksin sedang diujikan kepada manusia yang sekarang berada pada fase 1, 2, maupun 3, dan termasuk 150 vaksin lainnya masih berada di laboratorium, termasuk vaksin-vaksin dari Indonesia. Vaksin yang pertama berhasil keluar pada bulan November kemarin ialah vaksin Pfizer. Nah, vaksin yang kita sering dengar sekarang ini adalah vaksin Sinovac. Karena sudah banyak digunakan di Indonesia, Sinovac adalah vaksin inactivated atau vaksin mati di mana virusnya dimatikan, kemudian disuntikan sehingga tidak menimbulkan penyakit, tetapi bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Vaksin Sinovac adalah vaksin buatan Cina, dan ini bukan satu-satunya yang akan digunakan di Indonesia. Sebetulnya, ada 5 vaksin lain yang juga dibeli oleh pemerintah Indonesia. Dan vaksin kedua yang sudah digunakan di Indonesia adalah AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca adalah vaksin viral vector. Maksudnya,
yaitu virus itu diambil proteinnya, kemudian protein ini dimasukkan kembali ke tubuh kita dengan menyisipkannya dengan virus lain yang tidak berbahaya. Vaksin ini diproduksi di Korea Selatan. Ya, memang yang punya adalah Inggris, tapi Inggris meminta bantuan India dan Korea Selatan untuk memproduksinya. Dan yang digunakan di Indonesia adalah yang diproduksi oleh Korea Selatan. Dan juga ada dua yang akan muncul baru-baru ini, yaitu vaksin Sinopharm yang hampir sama dengan vaksin Sinovac karena sama-sama vaksin inaktif, dan juga vaksin Moderna yaitu vaksin yang menggunakan RNA. Kebutuhan dunia akan vaksin COVID-19 sangat besar. Tidak boleh ada negara yang tertinggal. Bahkan, Presiden menekankan tidak boleh ada nasionalisme vaksin. Maksudnya, negara itu tidak mau menjual, hanya dipakai untuk negaranya sendiri. Nah, jika negara tersebut bisa produksi secara besar nantinya, maka kasihan negara-negara lain yang belum bisa produksi vaksin, termasuk negara kita sekarang di mana masih bergantung pada produksi vaksin luar negeri. Di Indonesia sendiri juga sudah berusaha produksi vaksin yang bernama vaksin merah putih, yang sedang dalam tahap penelitian lebih lanjut. Namun belum ada yang uji klinis hingga sekarang ini. Indonesia menghendaki 70% dari penduduknya terimunisasi guna mencapai herd immunity atau kekebalan bersama. Vaksin-vaksin yang digunakan di Indonesia telah diberi izin edar oleh BPOM, dan juga MUI setelah meneliti pabriknya telah mengeluarkan sertifikat halal, bukan cuma halal sebetulnya, tapi suci dan halal. Karena memang tidak ada komponen-komponen yang haram, semua proses pembuatannya sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang halal. Presiden Joko Widodo adalah orang yang pertama divaksin di Indonesia. Hal ini dilakukan pemimpin negara agar dapat meyakinkan masyarakatnya bahwa vaksin yang digunakan di negaranya adalah vaksin yang aman. Ya, bagaimanapun, semua manusia tidak ada yang sempurna, bahkan vaksin juga demikian. Vaksin juga memiliki efek sampingnya. Efek umum yang terjadi antara lain efek sistematik seperti demam, panas ringan, itu menunjukkan bahwa imun tubuhnya terstimulasi. Dan juga pusing sedikit, lalu ada juga efek lokal seperti nyeri atau sakit pada bagian yang disuntik. Tapi, kalaupun vaksin sampai diizinkan beredar, itu pasti karena efek sampingnya tidak berat. Jika efek sampingnya berat, apalagi sampai menimbulkan kematian, pasti tidak akan diberi izin edar. Maka dari itu, jangan takut divaksin. Mari kita dukung program vaksinasi pemerintah sebab kita punya tanggung jawab bersama-sama untuk mengurangi penyebaran COVID-19 dan menghilangkannya dari kehidupan kita sehari-hari. Ingat, tidak seorang pun boleh merasa aman jika masih ada orang yang tertular di luar sana. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih telah menonton video ini. Ayo, kita vaksin!